Kalau Jakarta itu terburuk, which is Jakarta Selatan kan, mostly Jakarta Selatan, yang kita berpikir Jakarta Selatan kan areanya orang-orangnya gitu kan. Penyebab terbesarnya orang-orangnya itu terjemah diri dong. Welcome to Cameo Project. Sekarang langsung pencet tombol subscribe ya. Jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Acapcus. Halo semuanya. Welcome to POV. Dan kali ini kita lagi ada Melanie Subono. Yes. Pasti kalian kan kalau bisa di judul kan udah lihat featuring Melanie Subono. Kira-kira ngomongin apa gitu. polusi udara. Yes. Nah, itu kan jujur, waktu kita ngobrol-ngobrol, walaupun cuma sedikit gitu, itu menjadi bisa gue katakan wake up call lah gitu. Ternyata oh iya ya, ternyata bener. Di sosial media pun juga nggak ada sebenarnya. Seems like kayaknya orang-orang nggak terlalu peduli ya, karena gua kan tinggal di apartemen. Gue juga pernah tinggal di apartemen, emang kenapa? Bukan masalah Kenapa? itu. Nggak, maksudnya jadi waktu gua lihat ke jendela, itu semua tuh kabut semua gitu loh. Kabut asap tapi. Sebenarnya Jakarta itu sudah menjadi kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Beberapa tahun lalu sempat di Asia, sekarang di dunia. Sebenarnya sudah cukup lama, tapi baru sekarang benar-benar diangkat karena memburuk kualitas udaranya. Terus akhirnya aktivis mencoba menggandeng banyak masyarakat. Terus akhirnya kita melakukan tuntutan juga kan, kita melakukan gugatan pada pemerintah, which is sudah mulai sidangnya minggu ini. Karena mungkin itu sesuatu yang nggak kelihatan kali ya gitu, dan kita kayak udah terbiasa hidup sama asap, macet, itu. Jadi kayaknya tuh it's part of normal life aja gitu. Iya, itu dia maksudnya. Mungkin dulu sempat lah kita istilahnya diganggu dengan yang bus nih knalpot lah apa segala macem gitu. Cuman abis itu kan udah gitu berjalan aja gitu waktu, dan akhirnya pun juga karena kita punya kesibukan di Jakarta ini kan yang masih banyak hal yang dipikirin untuk perut mungkin gitu. Tapi sebenarnya kalau mau dipikirin itu lebih berbahaya, dan it's like mematikan lo pelan-pelan. Di negara-negara lain, pada saat lo mencapai level tertentu, kayak misalnya lo negara ke-10 gitu terburuk, itu sebenarnya pemerintah sudah wajib memberikan kita kayak masukan kayak apa yang harus dilakukan. Hari-hari tertentu lo harus pakai masker. Mereka wajib memberikan kita informasi, which is kebanyakan kalau lo tahu di GBK sama di Bundaran HI itu kan ada mesin itu. Sebenarnya harusnya itu diberikan beberapa jam sebelum prior tuh, jadi beberapa jam sebelum udara itu memburuk kan sebenarnya sudah bisa kebaca gitu kan, supaya itu menjadi warning. Pada level tertentu beberapa perusahaan sudah mengizinkan karyawan untuk nggak masuk kerja tuh boleh kalau udah sedemikian buruknya. Iya. Nah kalau di kita kebalik, laporan yang naik di mesin-mesin itu biasanya laporan 24 jam setelah kejadiannya, kayak raport. Kemarin jelek gitu. Jadi yang informasi yang kita terima adalah kemarin. Terus yang kayak kemarin gue udah seharian gitu di luar sih. Gue udah keburu menghirup udara itu. Sedihnya lagi, lo tau nggak? Jakarta itu bahkan kita bukan kota berpabrik loh. Iya kan, kita nggak sama Tangerang sama apa gitu yang mereka bisa kualitas udaranya masih lebih baik dari kita. Tapi berarti ini polusi itu berada dari kendaraan bermotor dong? Kalau mau lebih akurat, sedih sih. Lo buka di webnya ini American Embassy tiap hari itu lebih akurat. Anyway, kalau Jakarta itu terburuk, which is Jakarta Selatan kan, mostly Jakarta Selatan, yang kita berpikir Jakarta Selatan kan areanya orang-orangnya gitu kan. Penyebab terbesarnya orang-orangnya itu terjemah diri dong. Penyebab terbesar Jakarta salah satu adalah bakar sampah. Yes. Terburuk sempat beberapa kali itu Lebak Bulus, which is gue warga Lebak Bulus malu banget karena gue udah mikir ini pasti area mana nih gitu. Ternyata Lebak Bulus, dan penyebab terbesarnya salah satunya bakar sampah. Sebenarnya sekarang 70%, hampir 70% itu yang lebih banyak sampah tuh organik justru. Dan organik itu pada saat numpuk sampah basah kita tuh sampah dapur tuh kalau numpuk sisa makanan segala macam, itu malah jadi gas metan. Oh iya? Yes. Kalau pernah dengar ada beberapa kali kayak di Bandung pernah gunung sampah meledak, orang meninggal itu karena di dalam sampah plastik dan sampah basah segala macam masih nyatu. Sehingga dia menghasilkan metan, terus akhirnya meledak. Jadi penyebab tertinggi karena bakar sampah. Bakar sampah, kedua emisi. Sebetulnya udah ada peraturan pemerintah
bahwa mobil di bawah sekian tahun nggak boleh atau harus ada uji kelayakan. Iya. Itu peraturannya udah ada tapi tidak dijalankan atau pemerintah tidak melakukan sidak atau banyak kali kita juga sehari-hari bisa ngeliat angkot atau bus yang jelas-jelas penang aja tuh udah lewat kadaluarsanya diperiksa juga enggak. Itu sangat buruk. Lalu kebiasaan satu rumah isinya 5 orang, pagi-pagi berangkat bekerja, bapaknya naik mobil sendiri, ibunya arisan sendiri, anaknya 2 sekolahnya beda masing-masing dengan mobil sendiri, asisten rumah tangganya mau ke pasar dikasih kendaraan sendiri lagi, keluarlah bersamaan. Kendaraan bermotor itu kan khususnya mobil tuh nggak tambah sedikit, tambah banyak gitu loh dengan Makanya adanya kita itu. mungkin bisa bikin pemerintah pertama ya tahun yang udah nggak layak diberlakukan undang-undang di jalan. Orang-orang kita tidak paham esensinya dibikinin MRT. Ya kan? Oke, mungkin pada saat MRT dibuka semua orang wah foto naik MRT, ada teman-teman gue yang pada gue tanya gitu. Lu pas buka doang, pas lagi ada presiden, apa emang sehari-hari lu bener pernah naik MRT? Iya kan? Pasti Sekarang tidak, banyak ibu-ibu yang lagi mau gaya naik MRT karena itu instagramable sekali gitu sekarang. Lu dianterin sopirnya naik MRT sampai sana. Di sana dijemput lagi kita sama sopirnya gitu. What's the point? Lo kan nggak dapet poinnya. Sama kayak Likes lah, dapat likes minimal. paling nggak dapet like banyak, ya kan postingnya bagus. Sama kayak Car Free Day kita. Car Free Day Car Free Jakarta Day itu kenapa? dianggap salah satu yang paling gagal. Hah? Tapi kan justru Oke. kan Car Free Day kan konsepnya adalah tidak menggunakan kendaraan, maksudnya Yes. di situ. Kita ngomong Sudirman sampai Tamrin ya. Ya. Tapi semua orang datang dari rumahnya ke Sudirman Tamrin naik mobil yang sendiri-sendiri tadi itu. Semua parkir di samping Sudirman dan Tamrin. Terus jalan kaki tuh berapa jam lah, 3 jam itu. Jam 11 tank, ribuan motor dan mobil itu nyalain mesin bersamaan. Bang, di situ langsung lo bisa ngeliat tuh langsung kualitas udaranya. Padahal di idea of lo hari itu Car Free Day Dari ya rumah udah. jangan bawa kendaraan bermotor gitu maksudnya kan. Iya sih, mungkin juga karena nggak ada sosialisasi tentang itu juga kali ya. Jadi Itu dia. iya nggak sih? Kalau misalnya memang kota Jakarta ada peringkat pertama, berarti kan ini udah siaga 1 dong harusnya. Yes. Oh iya pasti dong. Selama lo tadi ngobrol itu menohok banget gitu buat gua karena gua naik MRT pas kita syuting dong. Naik MRT. Gue kemana-mana masih bawa kendaraan pribadi. Iya. Terus Car Free Day gue juga masih melakukan itu gitu. Kita memang harus menuntut Presiden, Gubernur Jakarta dan Kementerian KLHK karena kan mereka yang jadi platform untuk bikin undang-undangnya, paling nggak memberlakukan undang-undang yang ada. Tapi sebetulnya kalau udah berbicara soal alam, lingkungan, apa segala macam sih tanggung jawabnya ada di masyarakat sendiri. Tapi karakteristik, gue nggak menyamaratakan karakteristik masyarakat Indonesia ya, tapi lihat contohnya gue lah gitu kan. Udah warning, baru gue, oh sadar anjir, ternyata baru bahaya gitu kan. Tapi memang ini sih, kita memang, sorry ya, kalau gue bilang, gue dari dulu ngomong dalam isu apapun sebenarnya yang bisa mencerdaskan atau membodohkan negara atau orang kita adalah media salah satunya. Dan media kan memang jarang mengangkat-ngangkat. Mereka lebih suka mengangkat hal-hal bodoh gitu yang ya kita lebih tahu tadi itu siapa itu hamil atau berhenti YouTube ketimbang ini tuh lu udah mau mati kecekek udara gitu kasarnya. Sehingga emang kita nggak tahu dan itu memang harus disosialisasikan. Iya, ya itu maksudnya karena itu jangka panjang kita sebagai manusia mungkin nggak ngerasa ini sesuatu yang urgent gitu loh. Kecuali besok ya kalau kita ngirup gini terus besok kita meninggal gitu kan. Nah itu pasti kita langsung baru panik. Iya, sama kayak global warming gue susah membuat orang percaya global warming karena itu kan seperti nggak kelihatan. Iya. Kalau misalnya udah sangat berbahaya gitu ya, paling enggak maksudnya gini, pakai masker itu cukup. Pakai masker, lo milah sampah lo. Gue jujur udah 3 tahun lebih nggak punya mobil pribadi, nggak punya kendaraan pribadi. Gue kemana-mana naik umum, mengurangi keluarnya masing-masing kendaraan satu orang satu. Gue udah nggak punya microwave, gue nggak punya hand dryer, gue nggak punya hal-hal yang menurut gue Itu merusak. parah ya? Iya. Microwave sama hair dryer parah. Iya. Menanam. Sebetulnya kan ada aturan luas hutan kota. Untuk setiap misalnya 1 meter yang dibangun maka harus ada 1 meter. Itu kan sebenarnya kalau itu dilakukan aja udah lumayan udara kita. Tapi orang kita kan lebih suka, yuk kita ikut acara menanam 1 miliar pohon gitu. Emang besok lo pada mau nyiramin tuh pohon 1 miliar di rumah lo 2 aja males ya kan? Mending lo pada nanam satu-satu di rumah. Udah jumlahnya akan jauh lebih banyak ketimbang lo ikut acara menanam 1 miliar pohon gitu. Gue sampah basah sekarang udah bikin biopori. Oke. Biopori itu apa tuh?
Biopori itu jadi gue tidak perlu menambahkan sampah basah gue ke kang sampah. Oke. Lo bikin kompos, bikin pupuk, lo tanam atau apapun itu. Maksud gue gini, sambil kita ngedorong pemerintah, tapi Kita juga melakukan sesuatu gitu. gitu Gue ya. tahu jadi pemerintah, walaupun gue kesannya tuh selalu di kiri dan memprotes pemerintah, tapi di satu sisi gue juga sadar banyak hal yang emang masyarakatnya juga sih gitu. Iya, Nah, iya. gue paling nggak gue pengen mulai dari rumah gue sendiri. Paling nggak gue mulai sendiri dulu. Kenapa hal-hal kayak gini kita ngadaptin dari media atau pemerintah ya? itu dia. Pemerintah Nah, itu gitu maksudnya kan ini kan suatu hal yang lu aja Makanya bisa itu tahu. kerennya lu ngajak gue ngobrol di sini tuh keren Wow, banget. iya. Bener, maksudnya ini kan urgent banget gitu. Ya mau sampai kapan juga kita tunggu-tungguan untuk pemerintah melakukan apa yang harusnya dilakukan gitu ya. Kalau nunggu-nungguan, bener deh masyarakat tuh sama dableknya mah. Yang udah ada aturannya aja, pakai seat belt atau pakai helm, itu dibuat bukan buat pemerintah loh. Iya. Pala lo tuh nggak anti pecah. Pasti dari kita masih ada yang ke warung depan, ya ke warung doang. Lo masih nggak pakai helm. Iya. Lo sama korupnya sama orang yang lo teriakin korupsi. Nah, hal terburuk kira-kira maksudnya dari yang akan terjadi kalau misalnya kita nggak merubah gaya hidup ini, Iya. ataupun juga Karena Mati. orang-orang kan pengen tahu mati. Hah? iya maksudnya Ya kita semua orang juga pasti akan mati pada pasti waktunya akan mati sih. dong maksudnya. Belani. Ya, tapi kan hidup gue udah nggak pakai mobil pribadi apa segala macam, terus gue harus mati karena orang lain bakar sampah, kan gue kesel juga. Tapi memang Kasarnya kan gitu kan. sefatal itu. Sefatal itu. Kemarin itu jadi pada saat kita bikin gugatan tuh teman-teman mulai mikir kita kumpulin yuk data kedokteran juga. Karena kita sempat bikin game di Twitter, jadi setor foto polusi itu kalau nggak salah hashtagnya Oke. setor foto polusi. Nah di antara beberapa foto polusi yang orang ambil itu mulai ada beberapa ibu-ibu yang masukin foto anaknya yang nggak tahu kenapa mendadak aja punya masalah pernapasan lah atau gampang mimisan, plus memang climate kita udah ngaco kan, terus yang sesek, yang apa angka sesek apa segala macam itu bertambah. Tapi kita nggak punya data jelasnya karena kan dokter kita juga lebih yang gitu ya main kasih antibiotik, vitamin, Jemur deh apalah, pagi-pagi ya, gitu. jemur, udah kayak rengginang ya kan ngomongin orang apa kerupuk gue nggak tahu. Kemarin ada beberapa teman-teman juga yang bikin gerakan udah bertahun-tahun untuk kesehatan. Koalisi pejalan kaki sama yang suka sepeda-sepedaan apa sih komunitas apa itu? Angka bulanan mereka itu yang tadinya niatnya hidup sehat, budget bulanan mereka untuk beli masker itu bertambah banget. Terutama masker yang udah bagus itu kan kelihatan tuh asupan kayak kotorannya apa segala macam. Kayak saringannya gitu ya ada ya. Jadi sekarang mereka tuh budgetnya bertambah, jadi tambah mahal. Dan kesehatan mereka kan lebih sadar ya. Mereka ngomong tambah sesek, tambah apa segala macam. Ya lo bayangin aja ya kira-kira aja kalau kita ngirup kayak gituan terus. seberapa cepat akan perubahannya akan terjadi kalau misalnya kita secara serentak nih tidak bakar sampah, terus habis itu biopori, emisi apa segala. Seberapa cepat sih turun dari peringkat 1 menjadi peringkat keberapa ratus? Akhir gitu? liburan kemarin, pas yang liburan benar-benar kosong, dia malah nggak ada car free day, terus yang liburan anak sekolah sempat lama kemarin kita sempat turun yang ke 5 kalau nggak salah. dempetan sama Dalam lebaran seminggu ya? kita turun ke 5. Oh wow. That's not bad gitu loh maksudnya. Berarti cukup cepat dong. Karena cepet kalau karena kita kagak ada yang bakar sampah. Kosong, nggak ada yang bakar sampah. Lihat aja langit kemarin itu pas lebaran hari. Karena kita kan anak-anak yang ngerjain ini kan hampir tiap hari kan coba foto polusi apa gitu. Lebaran hari kedua itu kita lumayan biru loh. Bisa ngelihat kosong. Emang udah kalau suruh pulang kampung kunci-kunci nggak usah balik Yes. Jakarta lagi gitu. Iya. Jangan pada balik-balik lagi. Kita ditakutin dengan jangan duduk di depan pintu aja, ngerti gitu. Iya. Jangan duduk depan pintu, ntar gak dapat Bilang aja jodoh. tuh kalau bakar Takut sampah tuh. ntar jodohnya lama sama setan lewat. Lebih gampang dipercaya itu sama orang kita ketimbang kita ngomong data kesehatan. Jadi kita kalau misalnya mau jelasin orang, mesti sangkut pautin dengan mitos ya. Iya benar. Supaya orang percaya, yo. Ini kan idealnya. Idealnya kita melakukan ini gitu loh, pencegahan supaya ya lebih baik lah, lebih baik sedikit turunlah jadi dari 1 jadi 5 gitu kan. Cuma realistisnya adalah kebanyakan kayak dari kita itu rada males gitu loh. Karena Gitu kalau kan. suka nanya sama gue, terus kita harus ngapain? Nggak ada kata harus. Terserah lo aja sih. Iya. But kalau dalam beberapa tahun ke depan lo, jangan pernah komplain karena itu hasil perbuatan lo sendiri. Paling gitu gue kalau ngomongin. Tapi emang Bener, kalau yang itu gue bener. buat sekarang ini akan ada efeknya. Gak tahu.
gue bukan orang yang ngerti data, bikin data statistik, gue juga bukan Tuhan yang bisa ngomong, but lo lebih baik daripada yang cuma ngomel terus paling gampang bikin orang ikut ngakuin adalah pada saat lo bukan ngasih tahu, tapi lo ngerjain, lo nyontoin, pernah lama orang ikut kok. Iya, itu menarik sih. Iya benar. Kerjain aja dulu, karena banyak orang yang ngasih tahu tapi dia sendiri nggak ngerjain, jadi orang juga dengerin dia males. Iya. Gue mungkin lebih berpikir pemerintah lebih do something. Iya. Do something bukan cuma menghimbau, tapi kalau menurut gue orang Indonesia itu butuh ada tindakan represif. Padahal sebenarnya kalau nggak pun rugi dia sendiri ya. Iya dong, pasti dia kasih hukuman. Maksud gue, Dia nggak lihat penegakan dia. hukum tuh harus jelas. Orang bakar sampah jadi dihukum dong, karena orang bakar sampah itu menghilangkan hak asasi manusia orang lain, bener nggak? Setelah lo bikin gugatan, surat gugatan, apakah dari pemerintah ada respon? Besok itu mendengarkan gugatan, ya kita lihat ini akan jadi berjalan. Tapi dasar undang-undangnya, data segala macam yang dibawa sudah jelas. Makanya diterima, karena kalau dari awal pun dia nggak akan diterima oleh persidangan kan. Makanya pengennya ya dibantu, dikawal juga gitu. Banyak yang gue pada saat gue bawa ini, mereka yang berpihak pada lawan dari Pemda yang sekarang, mereka akan mau ikut bersuara karena pengen nyerang nih orang aja. Gue tuh pengen banget menjelaskan ke orang dengan segala cara, makanya gue lagi suka banget berkeliling kayak gini ngomong. Ini bukan politis, gue ngomongin napas. Iya bener. Kebetulan gugatan muncul di era ini yang lagi mimpin, ini lagi mimpin. Iya. But it's got nothing to do with it. Karena ini nafas. Cuman gue kan nggak tahu isi gugatannya apa. Tapi dari gugatan ini result yang lu harapkan itu apa? Gini, salah satu gue lupa lah tuh undang-undang international human rights itu, kita punya hak untuk dikasih tahu bagi apa yang sebenarnya terjadi di sekeliling kita. Okay. Kita punya hak untuk dikasih pencegahan, dalam arti kita dikasih tahu harus pakai masker, kita harus apa gitu. Betul. Orang Indonesia aja kan ngomong tanah air, tanah nggak punya air bayar kan lo udara, masa sekarang kita napas juga susah. Itu kan maksudnya itu udah hak kita yang paling mendasar. Kedua, segala aturan itu yang udah ada emisi diberlakukan, uji berkala dijadikan. Sekeliling kita membangun pabrik atau industri apapun, apakah menggunakan energi yang baik, energi yang terbarukan? Seberapa banyak sih? Ya kalau kita tahu kan sekarang batu bara apa segala macam itu kan nggak bagus. Kita udah punya aturan sekian daerah industri maka sekian harus ada hutan kota misalnya, atau hijau yang bisa mencuci emisi itu lagi, karbon itu, ya itu segala aturan yang sudah ada diberlakukan. Kalau gue kan ada, maksudnya buang sampah terus habis itu ntar kan ada yang ambil sampahnya gitu. Apakah dia pun juga si ngangkut ini, maksudnya ada undang-undangnya atau ada peraturannya nggak sih kalau misalnya setiap perusahaan ataupun juga lembaga yang itu mereka langsung pisahin gitu yang bisa didaur ulang? Nah itu kan kita juga suka sebel ya, gara-gara kita udah milahin susah, begitu nyampe truk terus habis itu depan kita lagi abangnya nyatunya. Sebetulnya udah ada aturan-aturan setiap industri atau setiap mau itu industri besar maupun industri besar kayak pabrik atau kayak kecil rumah makan apa segala macam tuh udah ada aturannya bahwa mereka bertanggung jawab atas sampah mereka sendiri, dalam arti memilah kemana sampah organik. Mereka harus bekerja sama dengan komunitas-komunitas lokal, kan sekarang udah banyak banget tuh yang recycle apa gitu-gitu ya, harusnya sudah ada. Gue tidak bisa menyalahkan si abang sampah yang udah dari rumah ke rumah dari pagi sampai pagi tiap kali masih juga suruh milah. Ya nggak bisa menyalahkan, nyampe Bantar Gebangnya juga bakal disatuin juga gitu. Kenapa nggak ada perusahaan biopori khusus yang istilahnya semua rumah punya 2 tempat sampah, yang satu diangkut sama biasa tuh yang nyampur-nyampur, satu lagi memang sampah untuk biopori. Perusahaan ini ngambil, jadi kumpulin semua, akhirnya mereka bikin kali ya. Idealnya sih begitu. Maksudnya itu kan bisa dilakukan. Tahu kan sekarang beberapa daerah yang udah melarang plastik pun sekarang dituntut balik sama para pengusaha plastik dan pengusaha sampah. Hah? Iya. Maksudnya? Dituntut. Mereka mengatasnamakan gue nyebutnya yang enak apa bahasanya? Atas nama mereka karena sampah itu udah nggak ada gini-gini. Pemulung. Atas nama karena maka sekarang pemulung-pemulung udah nggak ada kerjaan gini. Pemulung ada aja yang dituntut lagi gitu. Wah sulit juga ya. Oh itu oke. Ada beberapa daerah yang udah dituntut balik. Gubernur Bali sekarang dituntut balik.
Bogor apa mana gitu sekarang dituntut balik, udah naik ke MA. Dituntut Balik oleh orang-orang pengusaha plastik yang mengatasnamakan diri mereka atas nama pemulung-pemulung itu. Sekarang pemulung-pemulung itu tidak punya pekerjaan karena gini, salah lagi. aneh gitu. banget dah. Wah, lucu banget. Iya, lo beras aja tuh ada. Kan kalau kayak di Bali kan itu kan dia udah nggak pakai plastik, makanya harus mau nggak mau nih lu bawa kantong sendiri, kantong yang dari kain atau apa. Kalau nggak lu either lu nenteng barang itu atau lu beli lagi kantong kain itu. Jadi itu perlu Lumayan tuh dibudayakan harganya sih. 15.000 kalau Iya, 15.000 kan? gitu. Tapi itu menjadi budaya yang bagus kan sebetulnya kan. Dan nggak dikasih pilihan, ya gue nggak punya kresek, lo mau apa, lo tenteng aja tuh Iya, barang. bener, Pada saat bener. gak ada pilihan, mau nggak mau kan lo akhirnya. Iya, solusi. Atau it's okay, gue nggak bilang plastik itu sama sekali nggak boleh. Di rumah gue kresek banyak. Heeh. Ya udah, kalau gue mau keluar gue pakai kresek yang sama. Dan yang gue heran di negara ini ada benda yang lebih jahat dari plastik, dan itu di dunia udah dari kapan di ban, dan itu lebih susah. Apa itu? Hah? Oh, styrofoam. Styrofoam tuh lebih jahat dan lebih berbahaya. Di negara lain tuh udah gak ada yang pakai styrofoam. Itu styrofoam bahkan tidak bisa di-recycle. Plastik bisa di-recycle. Gue itu kalau habis beli makanan yang online gitu-gitu ojek, styrofoam tuh nggak tahu mau diapain. Akhirnya gue hancurin, taruh aja di rumah atau bikin susun jadi pajangan. Karena gue mau buang kemana? Dia tidak bisa di-recycle kayak plastik. Wow, gue baru Itu tahu loh bahkan ini. lebih parah. Kita nggak begitu ngerasa ini fatal karena memang tidak dampaknya kita nggak ngerasain gitu loh sebetulnya. Gue rasa lo merasakan sih. Kalau lo denger cerita orang tua lo mungkin pada saat masih bisa lihat bintang, sekarang lo nggak bisa. Dulu kita pas SD diajarin, ya musim itu April, Oktober, April, sekarang udah enggak. Itu kan Udah nggak dari valid. situ. Mungkin kalau ngebalikin ke pertanyaan yang tadi lo tanya, berapa lama sih bisa ngeperbaikin atau berapa lama sih? Kalau gini terus nih, apa yang akan terjadi dan kapan gitu loh? Gua nggak tahu, gue bukan Tuhan, tapi apa yang kita lakuin hari ini, mungkin efeknya bukan kita yang terima ntar, anak kita. Iya sih, itu udah jadi alasan. Lo mikir aja, anak lo pengennya tuh dapet yang lebih baik, atau ya makan hasil kita aja gitu ntar. Iya. Setuju. Berubah paling enggak minimal dari rumah. Di rumah sendiri aja. Oh, dia kan di apartemen. Wow. Apartemen. Dia kan nggak bisa gue biopori gimana, masa gue gali, nembus bawah gitu. Ayo, sorry ini lagi biopori. Orang lagi nonton, ada capcay jatuh dari atas. Kenapa capcay? Apa? Kenapa capcay? Nah emang, ya gua sih suka Chinese food ya. Bukan capcay kalau gue, petiau. Selagi itu pun juga kita mendukung apa yang lagi lo lakukan, gugatan yang lo lagi lontarkan untuk supaya pemerintah kita pun juga bertanggung jawab. Maksudnya paling Mungkin enggak kita nggak dengan usah galak ke mereka, gini aja. Kita dukung mereka buat sama-sama yuk. Gitu. Mungkin iya, itu iya, lebih iya. enak gitu kita Betul, ngomongnya. betul. And be smart aja sih ya. Kalau lo emang benar-benar peduli, ini beritanya nggak akan lo temuin di Lambe Turah. Kenapa gue nggak pernah lihat ini? Gue ya karena nge-follow siapa juga gitu ya. Lo cari-cari news portal kayak atau apa yang kira-kira memang gitu. Ada mau ya, ada Greenpeace, ada apa segala macam. Pilah-pilah juga lah, smartphone harusnya smart person bukan phone yang smart. Oke lah kalau begitu, sip. Thank you Emel udah sharing di sini gitu. Ya, thank you udah sharing di sini dan thank you udah mau maju untuk memberikan gugatan dan Gue masih bisa. pengen napas. Iya sih. Thank you so much semuanya udah nonton. Yes. Jangan lupa subscribe dan juga share video ini supaya orang bisa tahu, bisa aware, supaya bisa melakukan sesuatu. Bukan cuma buat kita doang, tapi untuk anak cucu kita. Follow nih Instagramnya Kak Melani. Jangan mencoba membuat perubahan. Jadi perubahan. Kata-kata yang cukup kuat untuk closing kita. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di PMV selanjutnya. Bye-bye.